Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Pagi ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Toko kami masih tetap buka melayani konsumen, karena kami memang tidak ikut upacara, teman-teman, ya sekedar menghormati gitu saja. Dan tadi malam sudah syukuran untuk acara 17 Agustus, mensyukuri dan menghormati pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini. Pagi ini saya ingin membahas tentang cara membayar supplier atau cara menangani toko, termasuk juga cara menangani keuangan di toko bahan bangunan. Untuk menangani pembayaran supplier atau untuk menjadikan toko itu menjadi toko yang super nyaman, sudah saya jalankan hampir 1 bulan, teman-teman. Saya menjalani itu sudah hampir 1 bulan dengan konsep yang saya bikin sendiri, dengan konsep yang ingin saya terapkan sendiri, dengan keinginan dan harapan dari hati saya sendiri. Setelah saya jalani selama 1 bulan, ternyata konsep itu benar-benar bisa diterapkan asalkan kita mau, teman-teman. Dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas. Ada satu rahasia yang mungkin kadang-kadang kita itu tidak berpikir sampai di situ. Ada salah satu rahasia, teman-teman. Salah satu rahasia itu sebenarnya ini sudah diajarkan di dalam semua agama, di dalam semua kehidupan, di dalam semua perilaku, mulai dari kita kecil sampai besar. Apa itu? Satu adalah konsep untuk tidak mempersulit orang lain. Yang kedua, konsep yang tentang kehidupan, yaitu tentang tabur tuai. Hukum tabur tuai. Siapa yang menabur atau siapa yang menanam, dia akan yang menuai hasilnya. Itu salah satunya, teman-teman. Karena setelah saya rasakan, setelah saya alami, setelah saya jalankan, kalau kita ini mempersulit orang, itu otomatis nanti kita juga dipersulit oleh, nggak tahu yang mempersulit siapa, tapi pasti balasannya akan dipersulit orang. Yang kedua, apabila kita mempermudah seseorang atau mempermudah orang lain, nanti insya Allah nggak tahu dengan jalan apa, nanti kita sendiri itu dipermudah, teman-teman. Contoh konkret yang saya jalani, saya ingin menjadikan toko itu super nyaman dengan cara cash by cash. Setelah saya jalankan, saya itu setiap hari berjualan. Dari kemarin, kalau toko-toko saya yang kemarin itu sudah nyaman, teman-teman. Karena antara pembayaran supplier dengan pendapatan saya itu sudah imbang. Sudah bertahun-tahun sebenarnya, mungkin 2 atau 3 tahun. Antara pembayaran supplier dengan pendapatan harian itu sudah imbang. Jadi nyaman, meskipun saya pulang tidak membawa uang itu, tapi supplier tidak ada yang tidak terbayar. Dan nyaman berputar, teman-teman. Berputar, terus nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu panik, karena memang konsepnya pendapatan hari ini itu berapa, kita sesuaikan pembelanjaan hari ini. Akhirnya toko itu sirkulasinya itu imbang. Yang kedua, yang tadi saya katakan tentang hukum mempermudah seseorang, kita akan dapat kemudahan.
Saya itu untuk pembayaran supplier, saya sudah pernah saya katakan, saya itu ada supplier datang, apalagi supplier itu penagihan, itu saya utamakan teman-teman, saya utamakan, karena saya merasa saya dibantu. Supplier titip barang, sales titip barang di kita, setelah itu barang kita jual, laku, kita baru bayar. Itu kan kita sama dengan dibantu teman-teman. Nah, karena saya merasa dibantu, otomatis saya juga harus membantu. Hukum timbal balik lah teman-teman. Jadi meskipun sales itu nagih kapanpun, pagi, siang, sore, itu kalau memang ada uang ya tidak saya tolak. Kalau memang ada uang, yang satu. Yang kedua, memang temponya sudah jatuh tempo, itu tetap saja saya bayar dengan upaya apapun, saya carikan uang, saya bayar. Yang kedua, waktunya juga seperti itu. Seandainya sales itu datang, begitu sales itu datang, kadang-kadang belum turun dari motor, situ sudah saya tanya, sama dari mana, notanya berapa, saya tanyakan. Setelah itu saya lihat, kalau memang sudah jatuh tempo dan ada uang, ya saya bayar. Kalau bisa dilunasi, kalau nggak bisa ya minimal ada titipan, jangan sampai ditolak kalau memang sudah jatuh tempo. Terus yang kedua, kalau memang benar-benar kita tidak ada dan itu belum jatuh tempo, ya kita ngomongnya juga yang bagus, kita ngomongnya juga yang enak. Mohon maaf, mungkin next time, minggu depan atau besok kalau memang mau kembali silakan, karena hari ini memang sedang tidak ada uang. Tapi kalau memang belum jatuh tempo, kalau sudah jatuh tempo, meskipun tidak bisa melunasi, minimal kita ada titipan. Jadi tidak mengecewakan si penagih atau si supplier atau si sales tadi. Nah, itu saya jalankan teman-teman, saya jalankan, makin lama makin nyaman, makin lama makin nyaman. Supplier juga enak dengan kita juga enak dengan supplier. Supplier dengan datang ke tempat kita dengan senyum, pulang juga dengan senyum. Kita sendiri juga seperti itu. Ada supplier nagih, jangan sampai kita itu muka dipasang muka murum, karena supplier itu menagih haknya, menagih uangnya. Kalau kita nggak mau ditagih, ya jangan utang. Jangan waktu kita dikirim barang senyum, tapi waktu ditagih kita merengut, kita pasang muka masam, itu juga nggak nyaman teman-teman, nggak nyaman. Setelah itu saya jalankan makin lama saya ingin meningkat menjadi toko itu super nyaman. Meskipun toko itu kecil, yang penting keuangan juga lancar, pembayaran juga lancar, penjualan juga cepat, penjualan juga banyak. Nah, itu saya terapkan makin lama alhamdulillah sekarang itu nota-nota juga banyak yang berkurang dengan tidak terasa teman-teman. Yang nggak tahu, saya juga nggak tahu. Yang memberikan kemudahan itu ya mungkin ya balasan dari kita memberikan kemudahan kepada sesama. Makanya kadang-kadang ada ya, teman-teman itu yang saya juga nggak mengatakan dan tidak menjustifikasi, tidak mengatakan itu jelek. Kadang-kadang ada dari teman-teman itu meskipun uangnya sudah ada tapi ditahan. Nanti untuk bayar yang lain, nanti untuk bayar yang ini, nanti untuk bayar yang ini. Kalau saya enggak teman-teman, kalau saya itu pagi ada uang, setelah itu ada yang kalau kita enggak bawa uang dari rumah, kalau memang ada uang penjualan, setelah itu ada yang nagih ya kita kasihkan. Terserah nanti siang seandainya ada sales lagi yang enggak kebagian, ya kita mohon maaf saja, enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah selama ini tidak sampai seperti itu. Dan itu makin lama makin nyaman, makin lama makin nyaman, makin lama makin nyaman. Sekarang sudah hampir tinggal berapa persen ya dari total yang dulu saya punya utang itu. Dari sekitar 600-700 dulu, sekarang sudah berjalan 1 sampai 2 bulan ini sudah berkurang hampir 50%. Nah, keinginan saya punya target itu selama kemarin itu 6 bulan. Insya Allah kalau memang hal itu kita lakukan, ya insya Allah
apa ya, insya Allah kalau Allah menghendaki, kalau Allah mengizinkan mungkin ya tercapai lah teman-teman. Dan ditambah lagi sekarang rata-rata barang-barang yang fast moving yang besar-besar itu saya itu sudah bisa ngambil cash, kayak bata ringan, kayak semen, itu saya sudah tidak punya nota lagi. Enaknya kalau memang barang-barang besar yang fast moving itu kita tidak utang, itu enak teman-teman, karena tagihan yang paling besar adalah barang-barang yang fast moving. Barang-barang fast moving itu tagihannya itu nggak bisa ditunda. Kalau kita tunda nanti jatuh temponya overdue, otomatis notanya tidak bisa nyetak dan order kita di stop. Meskipun kita punya supplier lain, tapi supplier lain dengan perlakuan seperti itu juga sama saja. Yang nyaman itu barang kecil-kecil, itu meskipun temponya kadang-kadang ada yang 2 bulan, 3 bulan, itu meskipun kita itu ditunda, itu masih bisa jalan saja teman-teman, insya Allah masih bisa jalan. Dan yaitu tipnya, kalau memang ingin menyelesaikan seperti itu, utang-utang di supplier itu kita atur, benar-benar kita atur bahwa stok barang kita itu sementara untuk menyelesaikan seperti itu yang penting ada dulu, jangan terlalu banyak order, jangan terlalu banyak, yang penting cukup dulu, yang penting cukup dan tidak sampai kosong gitu saja, yang penting cukup dan tidak sampai kosong. Nah, kalau memang sudah berjalan, nanti kalau sudah itu terlampaui, insya Allah meskipun sudah sekarang sedikit-sedikit, nanti kalau sudah terlampaui nanti ya kita tambah lagi sedikit sesuai dengan yang kemarin. Itu nyaman kok teman-teman, bisa. Itu saya juga nggak tahu rahasianya dari mana, juga saya nggak tahu. Itu saya rasakan sendiri dan saya jalani sendiri. Ya mungkin berkahnya karena kita mempermudah, karena kita dapat doanya dari supplier sales itu. Otomatis orang kan kalau dimudahkan ya doanya kan juga doa baik teman-teman. Tapi kalau sales menagih disuruh menunggu sampai setengah jam sampai 1 jam, setelah itu diterima tapi dengan muka masam. Yang kedua diterima, dilihat notanya, setelah menunggu setengah jam sampai 1 jam, setelah itu tidak dibayar. Wah, itu nanti kita sendiri juga ya, itu saya ibaratkan diri kita sendiri, karena supplier meskipun sales atau siapapun itu juga kerja teman-teman, kerja meskipun itu freelance miliknya sendiri juga kerja memutar uang. Yang kedua, apalagi karyawan seandainya yang karyawan yang ikut distributor itu juga dia punya target teman-teman, ada targetnya itu seandainya penagihannya telat ya juga bonusnya juga nggak diterima teman-teman, bonusnya nanti dipotong. Nah, kasihan teman-teman ya, yang ada di grup, yang mengikuti video saya, coba diterapkan itu. Saya nggak paham, saya juga nggak ngerti lah ya, itu rahasia ilahi mungkin. Jadi saya jalani ternyata nyaman banget teman-teman. Ya sudah, kalau memang itu rahasia, berarti ya rahasia ini saya buka ke teman-teman, coba saja dijalani, coba dipraktekkan, kalau memang berkenan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu sekedar saya berbagi saja kok. Sementara demikian dulu, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menjalani usaha di toko bahan bangunan. Dan saya berdoa semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki yang diridhoi itu menjadikan kita hidup lebih tenang, lebih nyaman. Dan yang ketiga, tidak lupa saya sampaikan, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.